Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Oh iya, tidak lupa diingatkan terus untuk selalu waspada dengan virus corona atau COVID-19 ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Oke, tidak usah buang waktu, kita langsung ke materinya saja ya. Materinya tentang manajemen proses. Nah, pasti di sini dari kalian ada yang bertanya-tanya dong, apa sih manajemen proses itu? Manajemen proses yaitu nama lain dari proses adalah teks. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Secara fisik, proses itu berisi interupsi dan data. Program counter, semua nilai registrasi pemroses, serta stack yang berisi data yang bersifat sementara atau temporer. Contohnya seperti data parameter-parameter rutin, lalu ada alamat kirim dan variabel-variabel lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan disimak. Lalu selanjutnya ada diagram state process. Diagram state process adalah proses melewati serangkaian state discrete. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau berpindahnya state process. Contohnya pada status running, pemroses sedang mengeksekusi instruksi untuk proses tersebut. Lalu ada status ready, proses sudah ready atau siap untuk dieksekusi, tapi pemroses tidak mengeksekusi proses ini. Lalu ada blocked. Blocked yaitu proses sedang menunggu kejadian tertentu, yaitu selesainya operasi perangkat untuk dimasukkan atau mengeluarkan. Lalu ada tersedianya memori. Lalu yang terakhir ada tibanya pesan jawaban. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya. Silahkan. Diagram state dan transisi state. Pada bab ini menjelaskan tentang gambar diagram state 3 state proses yang berada di sebelah sisi kiri dan di sebelah sisi kanan, yaitu penjelasannya. Pertama, proses yang baru diciptakan akan segera mempunyai state. Kedua, proses dengan state running menjadi blocked dikarenakan sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan atau keluaran sehingga menunggu kejadian muncul. Di antara state running dan state blocked ada yang namanya event wait. Event wait yaitu proses menunggu kejadian alokasi sumber daya atau selesainya layanan perangkat masukan atau keluaran. Kemudian ada proses dengan state running menjadi ready dikarenakan penjadwalan memutuskan agar pemroses melakukan eksekusi proses yang lain. Nah, di antara state running dengan state ready ada yang namanya timeout. Timeout adalah jatah waktu untuk proses itu telah habis. Kemudian ada proses dengan state block menjadi ready saat sumber daya yang diminta atau diperlukan telah tersedia atau layanan perangkat masukan atau keluaran selesai, atau dengan nama lain event occurs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan disimak. Lalu selanjutnya ada proses control block atau yang bisa disingkat sebagai PCB. PCB, sistem operasi memerlukan banyak informasi mengenai proses untuk dapat melakukan pengelolaan proses secara benar. Informasi ini berada di struktur data PCB. Struktur data PCB menyimpan informasi yang lengkap mengenai proses sehingga sistem operasi dapat mengelola seluruh siklus hidup semua proses di sistem. Sistem operasi berbeda mengorganisasikan struktur PCB secara berbeda. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya. Silahkan. Selanjutnya informasi PCB. Informasi pada PCB dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Informasi identifikasi proses, kedua, informasi status pemroses, dan yang ketiga ada informasi kendali proses. Informasi identifikasi proses adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan identitas proses yang unik. Kedua, informasi status pemroses berisi informasi yang esensinya merupakan nilai atau isi dari register-register pemroses. Dan yang ketiga, informasi-informasi lain yang diperlukan
sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasi beragam proses aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan disimak. Lalu untuk selanjutnya ada penciptaan proses. Tahap-tahap penciptaan proses sebagai berikut. 1. Diberikan satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Lalu kedua, dialokasikan ke ruang untuk proses. Ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Lalu yang terakhir, apabila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat untuk struktur data itu. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada rekan saya. Silahkan. Kemudian ada pengalihan proses. Pengalihan proses terdiri dari 3, yaitu pertama, ada kejadian-kejadian yang memicu ahli proses. Yang kedua, pengalihan proses dan pengalihan konteks. Dan yang ketiga ada kedudukan sistem operasi. Kejadian yang memicu ahli proses ada 3 macam, yaitu pertama ada interupsi, kedua ada trap, dan yang ketiga ada supervisor call. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tidak bergantung proses yang saat itu sedang dalam state running. Tipe interupsi antara lain ada interupsi clock atau clock interrupt, kedua ada interupsi masukan atau keluaran, dan yang ketiga ada page atau memory fault. Trap adalah interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Supervisor call yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan disimak. Lalu selanjutnya pengalihan proses dan pengalihan konteks. Pengalihan konteks dapat terjadi tanpa pengalihan state proses yang sedang running, sedangkan pengalihan proses pasti melibatkan juga pengalihan konteks. Lalu pengalihan proses terjadi jika proses yang running beralih menjadi state lain. Contohnya seperti ready, blocked, dan sebagainya. Kemudian sistem operasi harus membuat perubahan-perubahan berarti terhadap lingkungannya. Lalu yang terakhir, kedudukan sistem operasi. Kedudukan sistem operasi dibanding proses-proses lain dapat beraneka ragam, antara lain 1. Sistem operasi sebagai kernel tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Kernel bisa disebut juga sebagai non-proses. Lalu, fungsi-fungsi sistem operasi dieksekusi dalam program pemakai. Lalu, sistem operasi juga sebagai kumpulan proses. Baiklah, tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke penghujung acara atau penghujung materi. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa sih kita ini? Nah, di sini ada nama kita dan NIM kita. Ingat ya, NIM kita, bukan nomor telepon kita. Jangan dicatat. Saya Bayu Ilham dan rekan saya Ibrahim Zain. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah kami buat. Sekian.